나는 담령이다. 꿈에서 깬 뒤에도 이 말만을 기억해라. 위험한 자로부터 그 여인을. 저기요. 괜찮습니다. 앞으로도 나한테 열심히 얘기해. 사랑해 누나. 언제부터니? 어떻게 날... 나 그만 가봐도 될까? 사실 눈치를 못 채고 있었던 건 아닌데. 빨리 나와. 거기 차시안의 집이야. 죄송해서 어쩌죠? 저희 급한 일이 생겨서. 어디 간 거야 또? 김담력. 너무 신비롭지 않아? 사랑해. Kembali ke masa Joseon, Damryung mendapatkan laporan bahwa Mr. Yang telah melaporkan Damryung ke pusat dengan tuduhan menjebaknya atas pembunuhan. Damryung juga disebutkan telah terperdaya oleh putri duyung jahat yang mengganggu keamanan masyarakat. Tanpa banyak bicara lagi, ia pun mengambil pedangnya dan menghampiri Mr. Yang di dalam tahanan. Ia lalu menghembuskan pedangnya ke arah Mr. Yang, dan saat Damryung mendebaskan pedangnya pada Mr. Yang, tiba-tiba Mandeong terbangun dari mimpinya. Di sisi lain, Sim Chung ternyata pergi ke sebuah mall, dan ketika melihat sebuah komedi putar, ia pun langsung menaikinya. Tak berselang lama, Ji Hyun juga berada di sana dan langsung menemui Sim Chung. Ia menanyakan kenapa Sim Chung berada sendirian di sana. Sim Chung memberitahukan jika ia tinggal bersama Jong Jae. Hal itu membuat Ji Hyun terkejut dan menawarkan untuk mengantarkan Sim Chung pulang. Akan tetapi, Sim Chung malah mengajaknya ke tempat sauna 24 jam. Di tempat sauna itu, Sim Chung membuat kehebohan dengan salah masuk ke ruang ganti laki-laki. Hal itu tentu saja membuat Ji Hyun merasa khawatir dengan tingkah laku Sim Chung itu. Lalu, dari ujung ruang ganti, 4 orang siswi SMA diam-diam memperhatikan uang hasil belanjaan yang dimasukkan oleh Sim Chung ke dalam tasnya. 4 orang siswa SMA itu lalu mengambil tas Sim Chung secara diam-diam lalu membukanya di luar sauna. Saat membukanya, mereka pun sangat girang mendapati ada segepok uang di dalamnya. Lalu, salah seorang di antaranya kemudian menghidupkan ponsel Sim Chung. Dan begitu ponselnya menyala, Jong Jae langsung mengetahui lokasi Sim Chung berada. Beberapa saat kemudian, ia pun tiba di tempat di mana 4 siswi SMA tersebut berada. Setelah melihat tas dan ponsel Sim Chung ada bersama mereka, Jong Jae pun sadar apa yang sedang terjadi. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung mengambil kembali semua barang-barang Sim Chung itu dan mengancam ke-4 siswi itu ke pihak polisi yang membuat mereka semua akhirnya ketakutan. 대박. 야, 빨리 망 좀 풀어줘. 스톱. 열심히 돕는다. 이거 어디서 났어? 제 건데요? 아, 죽긴 했어. Setelah itu, Jong Jae pun memutuskan masuk ke sauna dan begitu melihat Sim Chung di sana, tanpa berpikir panjang, ia pun langsung memeluknya. Saat itu juga, Jong Jae baru menyadari jika ada Ji Hyun di sana.
Akhirnya Ji-hyun menjelaskan apa yang telah terjadi. Jong-jae lalu memberikan uang dan juga ponsel Sim-chung kepadanya, yang tentu saja membuat Sim-chung heran mengapa barang-barang miliknya ada pada Jong-jae. Nah, karena masih marah, Sim-chung pun tak mau diajak pulang walau sudah diiming-imingi untuk makan steak kesukaannya. Alasan Sim-chung tak mau pulang karena dia mengetahui jika Jong-jae adalah geng penipu bersama Namdo dan Tae-oh. Jong-jae pun akhirnya tidak bisa lagi memaksa Sim-chung untuk kembali ke rumahnya. Dia terpaksa menyuruh Sim-chung untuk tinggal di sauna itu untuk sementara waktu. Saat di tangga menuju pintu keluar, Ji-hyun kemudian memberitahukannya bahwa ayah mereka sedang sakit mata belakangan ini. Namun Jong-jae terlihat tak peduli dan menyuruh agar Ji-hyun tetap menjaga ayahnya. Di sisi lain, detektif Hong dan timnya kembali memeriksa catatan milik Ma De-yong, yang faktanya beberapa tahun lalu ia pindah ke rumah yang sama dengan seorang wanita bernama Kang Ji-hyun. Keduanya memutuskan untuk mulai menyelidiki tentang Kang Ji-hyun, dan dari hasil penyelidikannya itu ditemukan fakta bahwa kedua mantan suami Kang Ji-hyun meninggal dengan kondisi penglihatan mereka yang tiba-tiba berkurang dalam waktu singkat setelah pernikahan. Di sisi lain, Seo-hee menanyakan kepada Presdir Heo mengenai kondisi matanya. Presdir Heo mengatakan jika ia akan menemui dokternya lagi karena obat yang diresepkan kepadanya rasanya tak terlalu manjur. Sementara itu, si A mencari Yoran di kamarnya, lalu dia melihat foto keluarga Yoran bersama Jong-jae yang masih kecil. Namun si A belum menyadari jika foto itu adalah Jong-jae kecil. Di sisi lain, Ma De-yong kini menyamar menjadi sopir taksi dan sedang memperhatikan Sim-chung dan juga Jong-jae di suatu taman. Di saat yang bersamaan, dua detektif polisi juga berada di sana karena mereka mendapatkan laporan bahwa ada yang melihat Ma De-yong di daerah itu. Tak menemukan Ma De-yong di sana, dua detektif itu justru bertemu dengan Jong-jae dan tanpa buang waktu, detektif Ho langsung memborgol tangannya. Penangkapan dirinya lalu tak ingin diketahui oleh Sim-chung. Jong-jae hanya bisa menatap Sim-chung dari kejauhan dan dirinya harus dibawa ke kantor polisi. Di sisi lain, karena Jong-jae tak kunjung tiba, Sim-chung pun mencoba meneleponnya. Tetapi detektif Hong melarangnya untuk mengangkat telepon itu. Jong-jae kemudian menyadari bahwa mereka hendak menangkap Dayong. Ia pun memaksa detektif Hong untuk melepaskannya, karena saat ini Dayong sedang mengejarnya. Melihat Jong-jae yang bersungguh-sungguh memberitahukannya, akhirnya detektif Hong pun mengizinkan Jong-jae menelepon Sim-chung saat itu juga. Jong-jae segera meminta Sim-chung untuk pulang ke rumah terlebih dahulu, dengan alasan jika ia ada urusan yang mendadak. Sim-chung pun lalu mengiyakan dan segera masuk ke salah satu taksi yang ada di sana. Namun tanpa disadari, ia malah masuk ke taksi yang dikemudikan oleh Ma De-yong. Sim-chung tiba-tiba terdiam di teleponnya yang membuat Jong-jae mulai panik. Terlebih setelah Sim-chung berkata, "Kamu menggunakan topi juga hari ini." Membuat Jong-jae langsung teringat jika Sim-chung pernah menceritakan tentang Ma De-yong yang bisa memakai topi untuk menyamar. Jong-jae lalu segera menanyakan jalanan yang dilihat oleh Sim-chung saat itu supaya bisa mengira-ngira lokasinya. Sim-chung hanya menjawab tempat di mana mereka berjanji untuk bertemu sebelumnya, dan jawaban itu mengingatkan Jong-jae pada Namsan Tower, tempat mereka berjanji bertemu saat salju pertama kali turun. Setelah itu, sambungan telepon Sim-chung tiba-tiba terputus dan tidak bisa untuk dihubungi kembali. Jong-jae lalu memberitahukan detektif Hong jika Ma De-yong menyamar sebagai sopir taksi dan berada di sekitar Namsan Tower. Setelah berpikir sejenak, sang detektif akhirnya mengikuti perintah Jong-jae dan melepaskan borgolnya. Detektif Hong kemudian memberitahukan instruksi pada patroli lokal untuk melakukan razia dan pengecekan di jalan yang menuju Namsan Tower. Saat semakin dekat dengan Namsan Tower, para polisi masih belum memberikan hasil. Jong-jae pun mulai curiga jika Ma De-yong berbelok arah dan masuk ke jalur yang menuju terowongan. Ia pun segera meminta detektif Hong untuk menuju ke sana. Jong-jae lalu berdoa dalam hatinya, berharap Sim-chung menghubunginya. Namun, Sim-chung telah dibius oleh Ma De-yong yang jelas saja tidak bisa untuk melakukannya. Di sisi lain, mobil yang dikendarai Ma De-yong tiba di sebuah bangunan rumah sakit yang sudah tak terpakai. Ia lalu membawa Sim-chung ke sebuah ruang operasi, dan tak lama Sim-chung pun tersadar lalu melihat Ma De-yong sedang mengisi sebuah bak dengan air. Sim-chung berusaha bergerak, namun kakinya sama sekali tidak bisa untuk digerakkan.
Melihat Sim Chung terbangun, Ma De Yong pun tersenyum dan dengan santai melambaikan tangan kepadanya. Sementara itu, Detektif Hong dan Jong Jae akhirnya tiba juga di rumah sakit itu. Di dalam, mereka pun berpencar untuk segera mencari keberadaan Ma De Yong. Sementara itu, melihat air di bak yang sudah penuh, Ma De Yong lalu mengundurkan tangannya untuk mengangkat tubuh Sim Chung. Namun secara tiba-tiba, ingatan misteri yang di masa lalu muncul di pikiran Ma De Yong. Misteri tentang Mister yang diperingatkan untuk tidak menyentuh Putri Duyung karena bisa berakibat kehilangan ingatannya. Oleh karena itu, ia pun mulai ragu dan melangkah mundur. Di saat yang bersamaan, Ma De Yong juga mendengar ada seseorang mendekati ruang operasi. Lalu, ia pun akhirnya memilih untuk kabur dan meninggalkan Sim Chung di sana. Tak lama kemudian, Jong Jae tiba di sana dan melihat Sim Chung dalam keadaan lemah. Lalu, beberapa saat kemudian, mobil Ma De Yong yang terlihat pergi meninggalkan rumah sakit tersebut. Detektif Hong yang menyusul keluar menjadi kesal karena lagi-lagi ia gagal untuk menangkap Ma De Yong. 인하였던 것 같단 말이지. 어떤 꿈인지 알 수 없지만 인어는 자신에게 손을 댄 인간을 날 인어에게 잘못 손을 댔다. 당신이 가지고 있던 모든 기억을 잃게 될 거야. Singkat cerita, Jong Jae dan Sim Chung akhirnya tiba di rumah. Detektif Hong juga datang ke sana yang tentu saja membuat Namdo dan Tai Oh kaget melihatnya. Untuk membuktikan bahwa Ma De Yong benar-benar mengincarnya, Jong Jae kemudian menunjukkan CCTV saat Ma De Yong menyamar jadi petugas kebersihan dan berkeliaran di depan rumahnya. Ia juga menunjukkan pesan dari Ma De Yong yang dikirim melalui ponsel sekretaris Nam. Meski sedikit kesal, Detektif Hong akhirnya setuju untuk tidak menangkap Jong Jae dan kawan-kawannya terlebih dahulu dan fokus untuk menangkap Ma De Yong. Di sisi lain, Seo-hye sedang menyiapkan obat suaminya. Diam-diam ternyata ia mengganti obat mata itu dengan obat lainnya yang tanpa sengaja dilihat oleh Ji-hyun. Saat melihat ibunya pergi, Ji-hyun segera mengambil obat tersebut. Singkat cerita, di kantor pengacara, Presdir Hyo memberitahukan proses legalisasi surat wasiat yang hendak dilakukan. Presdir Hyo mengatakan jika ia ingin memberikan semua harta kekayaannya untuk Jong Jae yang membuat si pengacara maupun Ji-hyun yang berada di sana pun terkejut mendengarnya. Si pengacara lalu menyarankan agar tetap memberikan bagian pada istri dan anak tiri Presdir Hyo agar tidak terjadi masalah secara hukum. Namun, terlihat Presdir Hyo tetap pada pendiriannya. Sementara itu, Yoran memberitahukan Jingjo bahwa ia hendak pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah. Di rumah sakit, Seo-hye meminta suaminya untuk menunggunya sebentar. Beberapa saat setelah Seo-hye pergi, Yoran pun lewat di hadapan Presdir Hyo. Ia merasa kaget melihat sosok mantan suaminya itu berada di hadapannya. Namun, Presdir Hyo sendiri tidak menyadarinya karena saat ini pandangannya mulai kabur. Tak lama, Seo-hye pun kembali dan segera mengajak suaminya untuk pergi meninggalkan rumah sakit. Yoran pun langsung sengaja membalikan badannya agar mereka tidak melihatnya saat berpapasan. Setelah tidak sengaja bertemu dengan mantan suaminya di rumah sakit, Yoran duduk termenung di rumah. Lalu saat Jingjo menjelaskan tentang sosok Presdir Hyo yang merupakan mantan suaminya itu, Yoran mulai sadar bahwa selama ini secara tidak langsung ia membuatkan makanan untuk mantan suaminya itu. Di sisi lain, Seo-hye memastikan pada pengacara bahwa ia telah merubah surat wasiat suaminya sesuai dengan yang dimintanya, yaitu memberikan semua hartanya kepada Ji-hyun. Ia juga sudah menyiapkan 2 orang saksi yang juga sudah dibayar saat proses legalisasi berlangsung. Presdir Hyo yang kondisi matanya kian memburuk tidak bisa membaca dengan jelas isi surat wasiat yang disodorkan padanya. Ia pun percaya begitu saja pada pengacara dan kedua saksinya. Sementara itu, di lokasi taksi yang dicuri Dayong, Detektif Hong dan Jong Jae mulai mencari jejak. Tapi sayangnya, tidak ditemukan black box yang di dalam taksi tersebut dan hal itu pun membuat kepolisian tidak bisa meyakini 100% bahwa itu adalah mobil yang sama yang digunakan oleh Ma De Yong. Terlebih, sama sekali tidak ada bekas sidik jari di sekitar TKP. Jong Jae kemudian teringat kejadian di rumah sakit dan meyakini adanya kemungkinan sidik jari Dayong tertinggal di ember yang ia gunakan untuk mengisi air.
Detektif Hong pun mulai berniat untuk memeriksanya. Namun ia mempertanyakan apa tujuan Ma De-yong mengisi ember tersebut dengan air. Saat Yoran pulang dari pasar, tiba-tiba saja ia dijamret. Tanpa disengaja, Sim Chung muncul dari belakangnya dan langsung mengejar penjamret tersebut. Tak lama kemudian, setelah terdengar bunyi orang dipukuli, Sim Chung datang dan membawakan tas Yoran. Singkat cerita, si A mengajak Yoran ke rumah Jong Jae agar Yoran membuatkan makanan yang enak untuknya. Nah, saat masuk, ternyata Yoran kembali bertemu dengan Sim Chung di sana. Sim Chung pun lalu membawakan barang-barang milik Yoran ke dapurnya. 여기요. 아이씨, 진짜 또라이를 만났어, 진짜. 아이씨. 아가씨 집이에요? 너 소매치기도 막 때려잡고 그러니? Sementara si A menggunakan kesempatan itu untuk diam-diam masuk ke kamar Jong Jae. Di sana ia melihat foto Jong Jae dengan ibunya saat masih kecil. Si A kemudian tersentak begitu ingat bahwa sosok dalam foto tersebut mirip dengan foto keluarga Yoran yang ia lihat di kamar Yoran. Si A pun mulai kepikiran dan mengira jika Yoran adalah benar ibu dari Jong Jae. Dengan cepat, ia pun langsung mengajak Yoran untuk segera pulang. Sementara Yoran dengan bingung tetap mengikutinya. Di luar rumah, mereka hampir saja berpapasan dengan Jong Jae. Namun karena Jong Jae tidak melihat, si A sukses membawa Yoran masuk ke dalam mobilnya dan pergi meninggalkan rumah Jong Jae. 역시 허준재. 혹시 야, 지금 가요. 제가 급한 일 있어서. Setelah sampai di rumah, dengan diam-diam si Ah pun masuk kembali ke kamar Yoran untuk mencocokkan foto di kamar Yoran dengan foto di kamar Jong Jae. Dan benar saja, akhirnya si Ah mengetahui jika Yoran adalah ibu dari Jong Jae. Sejak saat itulah, sifat si Ah kepada Yoran akhirnya berubah menjadi baik yang membuat Yoran makin heran dengan tingkah laku si Ah itu. Di sisi lain, Jong Jae menemui Sim Chung di kamarnya dan menanyakan kenapa saat itu Ma De-yong menyiapkan air di dalam tong. Sim Chung pun hanya terdiam dan berkata di dalam hatinya jika sebenarnya Ma De-yong sudah mengetahui jika dirinya adalah seorang putri duyung. Dan dia melakukan hal itu karena ingin memastikannya. Namun Sim Chung tidak bisa memberitahukannya kepada Jong Jae saat ini. Jong Jae pun akhirnya mengerti jika Sim Chung masih trauma dengan kejadian tersebut dan menyuruhnya untuk melupakannya saja. Di sisi lain, Presdir Heo keluar dari kamarnya untuk mencari Seo Hye. Tanpa disadari, ia menuju ke arah tangga turun. Dan Seo Hye yang berada di sana dengan sengaja menyingkir yang membuat suaminya itu terjatuh. Sesaat kemudian, Ji Hyun tiba dan melihat ayah tirinya tergeletak. Ia segera menghampirinya dan mengecek kondisinya sembari menatap ibunya yang hanya berdiri terpaku di atas tangga. Meski mengalami pendarahan internal, operasi terhadap Presdir Heo akhirnya berjalan dengan lancar. 여보. 여보. 아버지. 지금 집으로 돌아와 주세요. 아버님이 아드님 찾으시는 것 같아요. Di sisi lain, Jong Jae sedang membaca dokumen tentang Dam Ryung yang ditinggalkan oleh si Ah. Dalam dokumen tersebut, tercatat kemungkinan peristiwa meninggalnya Dam Ryung. Kemungkinan semua artefaknya juga ikut tenggelam dalam kapal saat ia sedang dalam perjalanan menuju tempat pengasingan. Di sisi lain, orang yang sebelumnya hendak menabrak Yoran ternyata adalah sopir dari Kang Seo Hye. Lalu, saat sedang mengantar Seo Hye, ia memberitahukan bahwa Yoran kini bekerja sebagai asisten rumah tangga di tempat yang sekarang dituju oleh Seo Hye. Untuk itu, Seo Hye pun mengecek apakah benar Yoran bekerja di sana atau tidak.
Ia lalu sengaja meminta Jingjo untuk membuatkan minuman. Dengan senang hati, Jingjo pun menyanggupinya dan meminta Yoran untuk membuatkan kopi untuk mereka. Tak lama, Yoran pun muncul sambil membawakan kopi. Ia langsung kaget begitu mengetahui yang datang ternyata adalah Seohee. Jingjo pun lalu tersadar mendengarnya. Sadar, suasana menjadi tidak enak. Jingjo pun berpura-pura tidak mendengar dan sibuk meminum kopinya. Sementara itu, Detektif Hong dan rekannya sedang berada di rumah Jongjae untuk membahas perkembangan kasus Madeong bersama Namdo. Namdo lalu memberitahu mereka bahwa ia sudah melakukan pencarian terhadap sosok Kang Ji-hyun yang merupakan istri dari Madeong. Namun, ia tidak menemukan hasil apapun. Di sisi lain, Seohee masuk ke dalam mobil lalu memperkenalkan sekretarisnya yang menggantikan sekretaris Nam untuk sementara waktu. Tanpa disadari oleh Presdir Hyo, sekretaris tersebut adalah Madeong yang sekarang sedang menyamar. 남 부장님 대신 새로 온 당신 수행 열심히 하겠습니다.